Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Exo Kevin Deputra dengan NIM 19613167 akan membuat video hafalan obat. Obat pertama yaitu naproxen dengan brandnya Senivar. Untuk sediaannya Kapdap, kekuatan sediaannya 250 mg, 500 mg, indikasinya anti-inflamasi non-steroid. Efek sampingnya yaitu sakit kepala, sakit perut, sembelit. Interaksinya menyebabkan risiko terjadinya pendarahan apabila dikombinasi dengan aspirin dosis rendah dan duloxetin. Mekanisme kerja menghambat sintesis prostaglandin dalam jaringan tubuh dengan menghambat dua isoenzim siklooksigenase COX1 dan COX2. Cara kerjanya, obat diminum dengan air putih 1-2 kali sehari bersamaan dengan makan untuk mengurangi efek G1. Populasi khususnya ibu hamil kategori C, ibu menyusui tidak disarankan karena dapat terdistribusi dalam ASI. Gangguan hati dilakukan pemantauan apabila diberikan dalam dosis tinggi. Obat kedua yaitu ketorolak, contoh brand Farfain, bentuk sediaan cairan injeksi, kekuatan sediaan 10 mg sampai 30 mg. Terus yang kedua Ratinov, cairan injeksi, kekuatan sediaan 10 mg per mililiter, 30 mg per mililiter. Terus Toremin, bentuk sediaan tablet salut selaput, kekuatan sediaan 10 mg. Keempat Lactopain, cairan injeksi 30 mg sampai 30 mg per mililiter. Terus yang terakhir Skelto, bentuk sediaan cairan injeksi, kekuatan sediaan 30 mg per mililiter. Semuanya dalam indikasi antiinflamasi non-steroid. Efek sampingnya itu pusing, ngantuk, mual. Interaksi obat pemberian bersama dengan AC inhibitor dan NSAID lain dapat meningkatkan risiko kerusakan ginjal, terutama pasien yang mengalami dehidrasi. Mekanisme kerja menghambat enzim siklooksigenase 1 dan 2 1 dan 2, COX-1 dan 2 secara reversibel yang mengakibatkan penurunan pembentukan prostaglandin. Cara pemberiannya itu oral, konsumsi bersamaan makan, IM disuntikan perlahan ke dalam otot, analgesia dimulai dalam 30 menit. IF berikan intravena bolus minimal 15 detik, onset dalam 30 menit dan puncak analgesik dalam 2 jam. Populasi khusus ibu hamil kategori C, ibu menyusui tidak dianjurkan karena obat dapat terdistribusi dalam ASI. Pediatrik tidak diindikasi untuk anak-anak di bawah 2 tahun. Terus Celecoxib, contoh brandnya itu Celebrex, bentuk sediaan kapsul, kekuatan sediaan 100 mg, 200 mg, indikasi meredakan tanda osteoartritis dan artritis reumatoid. Efek sampingnya itu insomnia, pusing, muntah. Interaksi obat, peningkatan konsentrasi plasma dengan inhibitor CYP2C9 dan fluconazole. Penurunan konsentrasi plasma dengan mengindikasi CYP2C9, misalnya rifampicin, carbamazepin, dan barbiturat. Mekanisme kerjanya itu menghambat sintesis prostaglandin dengan menurunkan aktivitas enzim siklooksigenase -2 atau COX-2, yang mengakibatkan penurunan pembentukan prekursor prostaglandin. Memiliki sifat antipiretik, analgetik, dan antiinflamasi. Cara pemberiannya itu 200 mg kapsul 1 kali sehari atau 100 mg kapsul 2 kali sehari.
Diberikan bersamaan atau tanpa makanan untuk dosis lebih tinggi. 400 mg 2 kali sehari. Diminum bersamaan dengan makanan untuk meningkatkan absorpsi. Populasi khusus ibu hamil kategori C, ibu menyusui tidak dianjurkan karena dapat terdistribusi dalam ASI. Pediatriknya itu keamanan dan efikasi belum ditentukan pada anak kurang dari 2 tahun. Selanjutnya, nama obat colchicine, contoh brandnya itu L-lysine, bentuk sediaannya itu tablet, kekuatan sediaan 0,5 mg, indikasi gerd akut. Terus contoh brand yang kedua itu Revolvar, bentuk sediaan tablet, kekuatan sediaan 0,5 mg, indikasi gerd akut. Efek sampingnya itu mual, alopecia, anemia, aplastik. Interaksi obatnya itu gangguan penyerapan dari vitamin B12, peningkatan kadar kolkikin jika digunakan dengan simetidin atau tolbutamid. Mekanisme kerjanya itu colchicine mengurangi respon inflamasi dengan dimediasi neutrofil dengan gangguan fungsi sitoskeletal sehingga menghalangi polimerase beta tubulin menjadi mikrotubulus dan mencegah aktivitas degranulasi dan migrasi neutrofil ke dalam darah yang meradang. Terus cara pemberiannya itu dosis awal 1 mg diikuti oleh 500 mg setiap 2-3 jam sampai rasa nyeri hilang atau terjadi muntah atau diare hingga dosis total 10 mg tercapai. Pengobatan tidak boleh diulang dalam selang 3 hari. Populasi khususnya itu ibu hamil kategori C, pediatrik, keamanan dan kemanjuran tidak ditetapkan untuk asam urat. Geriatrik dipilih dosis dengan hati-hati pada pasien geriatri dengan gout. Terus yang kedua itu ada obat allopurinol, contoh brandnya itu Zorik, Zirolek, Purisemia dengan bentuk sedianya itu sama, tablet, kekuatan sedianya itu untuk Zorik itu 300, untuk Zorik dan Purisemia itu 300 mg, Zirolek itu 100 mg. Indikasinya anti-gout. Efek sampingnya itu mengantuk, diare, muntah. Interaksi obatnya itu peningkatan frekuensi ruam kulit bisa terjadi saat digunakan bersamaan dengan amoxicillin dan amoxicillin. Purisemia allopurinol dapat meningkatkan konsentrasi theophylline, didanosil, dan siklosporin dalam plasma. Mekanisme kerja allopurin menghambat santin oksidase. Penghambatan santin oksidase menghambat konversi oksipurin menjadi asam urat yang mengakibatkan penurunan konsentrasi asam urat serum dan urin serta peningkatan konsentrasi serum dan urin hiposantin dan santin. Cara pemberiannya itu untuk dewasa awal-awalnya itu 100 mg per hari, ditingkatkan per minggu 100 mg sampai dengan kadar asam urat normal. Maksimalnya itu 800 mg. Anak 6-10 tahun dengan keganasan maksimal itu 300 mg per hari. Kurang dari 6 tahun maksimalnya itu 150 mg per hari. Diberikan bersamaan atau diberikan sesegera setelah makan. Populasi khususnya itu ibu hamil kategori C, gangguan ginjalnya itu peningkatan waktu paruh, lalu kurangi dosis. Pediatri itu jangan diindikasi pada anak-anak kecuali pada mereka dengan hiperurisemia akibat penyakit, neoplastik, kemoterapi kanker, atau kelainan
kinetik metabolisme purin. Terus ada obat Febuxostat dengan contoh brand Vestarik, bentuk sediaan tablet, salut selaput, kekuatan sediaannya itu 40 mg, 80 mg. Indikasi anti-GOT, efek sampingnya itu hipersensitivitas, abnormalitas darah, serangan GOT. Interaksi obat, peningkatan konsentrasi markoptopurin atau azathioprine pada plasma. Kemungkinan metabolisme meningkat atau efikasi menurun dengan induser enzim UGT kuat. Mekanisme kerjanya itu Febuxostat menghambat santin oksidase, enzim yang mengkatalisasi konversi hipoksantin menjadi santin dan santin menjadi asam urat dengan memblokir produksi asam urat. Febuxostat meningkat konsentrasi asam urat serum. Cara pemberiannya itu 80 mg 1 kali sehari, asam urat serum lebih dari 6 mg per desiliter setelah 2-4 minggu dan gagal modifikasi faktor resiko. 120 mg 1 kali sehari dapat diberikan bersamaan atau tanpa makan. Populasi khususnya itu ibu hamil kategori C, ibu menyusui, gunakan dengan hati-hati pada ibu menyusui. Pediatri, keamanan dan kemanjuran boleh ditetapkan pada pasien anak kurang dari 18 tahun. Terus selanjutnya ada obat Problenesid. Contoh brandnya itu Probenid, bentuk sediaan tablet, kekuatan sediaan 500 mg, indikasi anti-GOT. Efek sampingnya itu sakit kepala, mual, anoreksia. Interaksi obatnya itu alkohol, diazot dan furosemid itu meningkatkan konsentrasi serum urat. Mekanisme kerjanya itu kompetitif, menghambat sekresi tubular asam organik lemah dan secara substansial meningkatkan konsentrasi plasma obat asam yang dieliminasi terutama oleh sekresi ginjal. Cara pemberiannya itu dosis awal 250 mg 2 kali sehari, perlu ditingkatkan setelah seminggu hingga 500 mg 2 kali sehari, kemudian sampai 2 gram per hari dalam 2-4 dosis. Dengan diminum dengan air yang cukup setelah makan. Populasi khususnya itu ibu hamil kategori C, pediatri, digunakan kontraindikasi pada anak kurang dari 2 tahun. Kemudian ada obat tramadol, contoh brandnya itu Dolgesic, bentuk sediaan kapsul, cairan injeksi, kekuatan sediaan 50 mg 100 mg per 2 ml, indikasi analgesik osteoartritis. Terus Pradosik kapsul 50 mg analgesik osteoartritis. Tramal, bentuk sediaan kapsul, cairan injeksi 50 mg 100 mg per 2 ml, analgesik osteoartritis. Terus ada Tramoval, bentuk sediaan kapsul, kekuatan sediaan 50 mg, indikasi analgesik osteoartritis. Terus yang terakhir Cepanal, bentuk sediaan kapsul, kekuatan sediaan 50 mg, indikasi analgesik osteoartritis. Efek sampingnya itu pusing, mual, mulut kering. Interaksi obat Procarbazine, terus Selegilin itu dapat meningkatkan bersamaan dengan tramadol meningkatkan kadar serotonin. Mekanisme kerja opioid
sintetik turunan non-opioid, analgesik yang bekerja secara sentral, tetapi dapat bekerja setidaknya sebagian dengan mengikat reseptor opioid, menyebabkan pelambatan jalur nyeri menaik. Terus cara pemberiannya itu dewasa dan anak-anak lebih dari 14 tahun, satu kapsul dengan dosis tunggal, dilanjutkan dengan pembahasan dosis satu kapsul sesudah 30-60 menit kemudian. Maksimalnya itu 400 mg per hari, dapat diberikan bersamaan atau tanpa makan. Populasi khususnya itu ibu hamil kategori C, pediatri itu keamanan dan efikasi tidak ditetapkan pada anak kurang dari 16 tahun. Oh ya, ibu menyusuinya itu terdistribusi dalam ASI, tidak disarankan. Kemudian ada obat capsaicin topikal, contoh brandnya itu Salonpas Cream, counterpane bentuk sedianya itu krim, kekuatan sedianya itu 15 mg sampai 30 mg. Indikasi itu analgesik, osteoartristik, efek sampingnya itu mual, nyeri, gatal, tidak ditemukan interaksi obat. Kemudian mekanisme kerjanya itu menginduksi pelepasan substansi P dan neuron sensorik perifer. Setelah aplikasi berulang, capsaicin menghabiskan neuron substansi P dan mencegah reakumulus. Terus cara pemberiannya itu topikal, gunakan sarung tangan untuk mengaplikasikannya, kemudian cuci tangan dengan sabun dan air setelah mengoleskan untuk menghindari penyebaran ke mata atau area sensitivitas lainnya di tubuh. Polisi khususnya ibu hamil kategori B sama ibu hamil tidak diaplikasikan di payudara atau areola. Kemudian ada hyaluronic acid intraartikular, contoh brandnya itu Himovis, Monovis, Orthovis, Synvis. Bentuk sedianya itu injeksi intrakular. Kekuatan sedianya itu 24 mg per 3 ml, 88 mg per 4 ml, 30 mg per 2 ml, 16 mg per 2 ml. Indikasinya itu analgesik, osteoartristik. Efek sampingnya itu pembengkakan, benjolan, pruritus. Tidak ditemukan interaksi obat. Kemudian mekanisme kerja disuntikan intraartikular. Suplemen bantalan sendi untuk sementara memberikan peredangan nyeri yang disebabkan oleh osteoartristik. Polisakarida dengan berat molekul tinggi yang terdiri dari unit disakarida berulang dan natrium glukuronat dan N-analgesik glukosamin berasal dari sel bakteri. Cara pemberiannya itu gunakan teknik injeksi aseptik yang ketat, disuntikan isi penuh jarum suntik tunggal secara intraartikular ke dalam satu lutut saja. Pengobatan bilateral, jarum suntik terpisah harus digunakan untuk setiap lutut. Populasi khususnya ibu hamil belum dilakukan pengujian atau belum diketahui. Pediatrik, keamanan dan kemanjuran belum ditetapkan. Laktosa belum diketahui apakah terdistribusi dalam ASI. Kemudian disarankan digunakan dengan hati-hati. Terus yang terakhir itu ada triamcinolone aseton intraartikular. Contoh brandnya itu Flamisort, terus Trilac. Bentuk sedianya itu injeksi intrakular, kekuatan sedianya itu 10 mg per mililiter, 2,5 sampai 5 mg, 5 sampai 15 mg. Indikasinya itu analgesik, osteoartristik. Efek samping dan risiko interaksi obatnya itu efek sampingnya itu pembengkakan sendi, imunosupresan. Interaksi obatnya itu dapat mengantagonis efek agen
Cholinesterase, peningkatan tambahan teknik intraokular dengan anticholinergik dapat mengurangi efek terapeutik antidiabetik dan insulin. Mekanisme kerjanya itu triamcinolone akan menekan migrasi leukosit polimorfonuklear dan mengurangi permeabilitas kapiler sehingga mengurangi peradangan dengan menekan sistem kekebalan dengan mengurangi aktivitas dan volume sistem limfatik. Cara pemberiannya itu diputar perlahan vial untuk menangguhkan kembali salah satu mikrosfer yang mengendap sebelum menyiapkan spuit untuk injeksi. Tarik isi penuh dari botol ke dalam jarum suntik. Tidak boleh digunakan kembali. Buang semua suspensi berlebih dalam botol segera setelah diinjeksi. Terus ibu hamil kategori C, pediatrik, keamanan dan kemanjuran belum ditetapkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.